bahwa apa yang kita rindukan sebenarnya dalam hidup ini adalah melalui anak-anak yang Tuhan titip ini. Ketika kita mencari kekayaan, ketika kita mencari kejayaan, kalau toh itu untuk diri kita, lalu untuk apa? Karena sebentar lagi kubur telah menanti kita. Tetapi bagi orang tua sebenarnya seharusnya ketika dia berjuang mati-matian, maka tujuan utamanya adalah membangun kehidupan anak-anaknya menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak juga yang beriman, anak yang bertakwa, dan juga anak yang santun hormat. Itulah kekayaan kita. Seperti kalau kami orang Batak dalam nyanyian-nyanyiannya, walaupun di pak tertua dinyanyikan, anak kokido hamorau diau, anakku adalah harta kekayaan bagiku. Tak usah tambah rumahmu 3, anakmu inilah jadikan menjadi hebat. Maka pendampingan kepada anak seperti ini adalah sebuah pengorbanan yang memang harus kita berikan dengan tulus. Dan yang paling dinantikan seorang anak sebenarnya adalah perhatian, kepedulian daripada orang tuanya. Saya waktu kecil, di zaman kami, kalau ada sejaman dengan saya, kalau sudah mau ujian dulu, di tingkat SD mau EPTA, dulu masih istilah EPTA, evaluasi belajar tahap akhir, kemudian meningkat menjadi EPTANAS, karena sudah nasional, baru berubah ke ujian akhir nasional, kemudian ke ujian AN, UN, kemudian sekarang hanya ujian akhir sekolah. Ujian sekolah. Orang tua saya, ibu saya dulu sudah buat pengumuman kalau mulai hari Senin dimulai ujian EPTA, sudah buat pengumuman di rumah hari Minggunya. Nanti tolong semua di rumah harus hadir untuk bersama-sama makan sore. Karena besok kita akan berangkatkan adikmu. Saya anak bungsu. Maka ketika itu diumumkan, orang tua sudah berusaha untuk mengolah makanan yang paling enak. Kalau ayam yang ada, ayam itu dimasak dengan berbagai-bagai bentuk dan masakan. Dan kemudian kalau itu ikan mas, itu juga dimasak, diasik. Namanya seperti bilang ibu ini, dengan orang-orangnya. Udah di situ tubisnya, daun ubinya, kacang panjangnya, dan segala macamnya. Dan enaknya itu juga lah kesempatan kita kalau itu ayam makan dadanya. Karena biasanya kalau motong ayam baru datang, ketika datang tulang kita, mangburu kita, dan yang kita dapat hanyalah ceker-cekernya atau sayap-sayapnya. Tapi pas ketika kita mau ujian, si ibu dan si bapak akan membuat di satu piring, lalu dihadapkan kepada kita seperti raja. Anakku sayang, ibu ini nanti tahu kata-katanya itu. Oh masih panganomu, inilah makanan memberangkatkan kau nak untuk ujian. Tenangkan hatimu, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan? Sebenarnya bukan masalah makanannya, tapi perhatian, sapaan, kata-kata penguatan yang diberikan ayah dan ibu sangat menyentuh lubuk hati dan sanubari kita yang paling terdalam. Yang paling menyentuh hati seorang anak adalah cinta kasih daripada orang tua. Bukan uangnya, bukan karena kamu dibelikan. Itu motor siapa itu kemarin, motor gede itu. Yang dibelikan itu sama si bukan karena dibeli Harley Davidson atau Robicon. Akhirnya apa? Nah, tetapi ketika kita disentuh dengan cinta kasih, dan hari ini kita rasakan. Saya nggak tahu apakah semua tadi mencucurkan air mata. Kenapa kita mencucurkan air mata? Padahal ini hari bahagia. Itulah karena hatimu tersentuh di dada mamamu.
dipelukan bapakmu. Betapa mereka memperdulikan, mencintai. Dan sejatinya ketika hal itu kita dapatkan, bersyukurlah kepada Tuhan punya bapak, punya mama yang masih memperdulikan kita. Saya selalu bilang dulu, saya punya 3 anak. Kalau gurunya mengatakan di sekolah ada rapat BP3 katanya, dulu pakai BP3 kan, apa kepanjangannya itu Ibu? BP3 ini Badan Pengurus entah apalah itu. Nah, itulah itu. Kata yang guru bahasa Ibu. Nah, jadi kalau itulah itu, artinya apapun kepentingan anak, kalau kita orang tua yang memang merasakan anak kita itu adalah harta kita, maka sesibuk apapun, sehebat apapun pekerjaan saya pendeta, saya akan sisihkan dulu. Mau kemana Mang Pendeta? Ada pertemuan orang tua di sekolah. Dan ketika si anak saya melihat saya datang, wah dia senang. Oh itu datang bapakku katanya, bapakku yang ganteng udah datang katanya. Nah, karena waktu itu saya masih ganteng. Entah kalau sekarang. Ya, sekarang masih ya? Masih Pak. Nah, kalau si Denis tahu dia masih ganteng sama si Poda. Inilah pendeta kami yang terganteng katanya dulu waktu saya di Sudirman. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, itu yang mau kita katakan tadi. Ketika kita tadi boleh merasakan ada sepertinya hubungan yang begitu manis, hubungan secara naluriah antara kita dengan orang tua kita, maka yang paling kita dapatkan hari ini adalah ada penyemangatan. Kalau kamu kurang semangat lagi, tadi udah diberangkatkan, tambah lagi ibu-ibu guru yang cantik ini. Setuju kita ibu-ibu kita ini cantik semua? Setuju. Sangat setuju. Harus Pak. Sangat setuju. Cobalah dengan elusan yang hangat di kepalamu tadi. Ibu ini satu hampir basah sapu tangannya setiap datang kepada kamu. Itu karena apa? Mungkin kemarin kamu nakal. Mungkin kemarin pernah kamu melawan seperti puisi ibu tadi. Tetapi sekarang pupus semuanya. Itu hebatnya orang yang dipertemukan di dalam Tuhan. Maka persekutuan kita pagi hari ini karena dipersekutukan dengan Tuhan, semuanya penuh dengan cinta kasih. Maka cinta itu memberikan kekuatan. Itu makanya ada perkataan, di mana ada cinta, di situ ada kekuatan. Di situ ada kekuatan. Sama ketika kamu kasmaran kan? Udah pacaran ya? Udah dong. Udah Mas. Biasanya malu itu kalau ditanya. Ya, padahal udah sering WA-WA. Ya, lagi di mana? Makanya cerita Romeo dan Juliet luar biasa, menceritakan tak ada yang mengalahkan kekuatan cinta. Maka ketika kita menemukan cinta dari ibu guru kita, dari bapak, ayah, dan ibu kita, harusnya kekuatan kita sudah berlipat ganda. Harusnya kekuatan kita dan semangat kita, gelora yang di dalam dada kita ini sudah harus memanaskan seperti mesin diesel. Diesel itu semakin panas, semakin kencang. Makanya beli mobil nanti tak usah beli mobil bensin. Nah, tapi udah keluar mobil listrik ya. Artinya itu adalah penyemangatan bagi kita. Jadi bersyukurlah untuk hari ini, catatlah ini sebagai sebuah memori yang tidak akan terlupakan. Lalu yang kedua, bahwa apa yang disampaikan dalam tujuan kita hari ini adalah ketika anak-anak kami akan berangkat menuju ujian. Biasanya saat-saat menuju ujian itu selalu muncul kekhawatiran, selalu muncul ketakutan. Dan parahnya ketika kekhawatiran dan kecemasannya muncul, dia mencari solusi dan jalan keluar yang salah. Pada masa-masa UAN, anak-anak seperti kamu udah sibuk mencari bocoran, mencari bocoran. Di mana ada soal yang keluar katanya
mulailah cari-cari bocoran. Malah ada yang berani membeli. Di sana ada jawaban, udah tersedia jawabannya, tinggal kamu nanti duduk jawab katanya. Sama nanti kalau masuk juga ke SMNPTN dulu, senam paten, udah ada sampai cari gacok. Tahu gacok ya? Memakai mahasiswa dulu masih bisa, sebelum begitu ketatnya masih bisa ada pakai gacok masuk ke perguruan tinggi, menggaji orang untuk masuk. Hilang percaya dirinya. Ini yang mau kita kuatkan pada hari ini. Ini yang mau kita pulihkan, mau kita kembalikan. Untuk bagaimana menghilangkan, mengusir kecemasan dan ketakutan. Seperti saya katakan dalam doa, di mana ada ketakutan, maka di saat itu juga kemampuan yang kita miliki akan terbenam. Ibarat mau meloncat, kemampuan saya sebenarnya dalam olahraga bisa meloncat sejauh 4 meter. Tapi ketika ada lubang yang harus saya loncat, saya ragu, maka kekuatan saya akan hilang. Saya tidak akan mencapai pinggir daripada lembahnya dan saya akan terjatuh ke bawah. Keraguan-raguan, kebimbangan akan menghilangkan kekuatan, bahkan menghilangkan apa yang sudah sebenarnya kita persiapkan. Sudah mati-matian kita mau belajar, sudah bolak-balik, tidak lagi kita dengarkan panggilan ibu untuk mengambilkan sesuatu karena kita sudah bolak-balik membuka rumus, membuka hafalan dan lain sebagainya. Sudah seperti lengket di otak. Waktu jalan kita ke toilet pun udah selalu kita rumus ABC adalah begini, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan dan sebagainya. Udah hafal rumus Pitagoras, hafal juga hukum Archimedesnya dan segala macamnya. Tapi saat kita dihantui oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka di saat itu kita kehilangan kekuatan. Yosua saat ditentukan akan meneruskan sebagai pimpinan untuk memasuki tanah Kanaan, dia langsung khawatir, dia langsung takut, dia tidak sebanding dengan Musa. Maka untuk itulah Tuhan mengatakan, kalau kita baca di dalam Yosua pasal-pasal pertama itu, menguatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena Tuhan yang memimpin perjalanan umatnya. Dari mana mungkin Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir? Saya selalu khotbahkan itu kalau umpamanya di dalam khotbah dibaca, pernah kamu bayangkan bagaimana orang Israel itu keluar dari Mesir? Bukannya keluar hanya 100-200 orang, keluar hampir 600.000 jiwa orang. Sekali berangkat, semuanya dibawanya, ya tataringnya, nggak ngerti tataringnya. Nah, dibawanya semua, tungkunya, selimutnya, perkakas rumahnya, lembunya, kudanya, kambingnya, istrinya yang sudah hamil tua, ibunya sudah yang sudah mau mati, harus dicanduk. Lalu saya pernah katakan, anak sekolah minggu pernah tanya kepada saya, Pak Pendeta, lalu di mana MTK-nya? Bayangkan sekali berangkat 5.000 berjalan. Mak, aku sakit perut katanya. Cari di mana? Aku mau mandi katanya. Dan banyak lagi fenomena-fenomena yang begitu spektakuler, yang tidak masuk di dalam akal. Tetapi semua bisa dilakukan Tuhan. Itu juga yang dikatakan kepada Yosua. Teguhkan hatimu. Akhirnya semua penghuni tanah Kanaan diluluh melantakkannya, ditaklukkannya. Padahal mereka adalah bangsa yang semi nomaden, yang sedang dalam perjalanan, orang yang menanti sudah siap dengan perang. Tapi semua bisa. Karena apa? Karena Tuhan mereka andalkan. Itu juga yang mau dikatakan kepada anak-anak kami hari ini, mengandalkan Tuhan seperti Yosua. Atau juga seperti apa yang dikatakan oleh tema kita hari ini, when you believe. Lalu nats kita mengatakan dari Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. When you believe. Ketika kamu yakin,
ketika kamu percaya. Ingat Abraham? Ingat cerita Abraham? Loh, anak sidik, ini anak sidikku ini dulu kok nggak ngomong. Bikin balu pendetanya ini. Ingat cerita Abraham? Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur. Karena sekarang itu tanah Irak. Hei Abraham, tinggalkan ayahmu, ibumu, sanak saudaramu, kampung halamanmu. Dan anehnya Tuhan tak menunjukkan mau kemana Abraham. Dan saat itu sudah berusia 75 tahun. Istrinya sudah hampir 70 tahun. Dengan sebuah janji, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aneh enggak? Abraham 75 tahun. Sarah sudah 70 tahun. Secara ilmu biologi, di teori genetika, dia tak mungkin lagi melahir. Karena bukan tua ibu, ilmu biologi ini. Karena sudah menopause. Tak ada kemungkinannya lagi. Aturannya Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan guyon barangkali katanya. Masa katanya kau akan kujadikan bangsa yang besar. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Satu-satunya yang dilakukan percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Maka ketika orang yang percaya kepada janji Tuhan, apapun yang sebenarnya tidak terpikirkan secara pikiran akan dia lakukan. Itu yang percaya kepada janji Tuhan. Tidak hanya rumus-rumusan, tidak hanya karena seperti logika-logikaan. Kalau logika-logikaan ya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang bisa yakin tentang apa sebenarnya yang tidak masuk di dalam pikiran, maka itulah iman, itulah kepercayaan, dan itulah yang memberangkatkan. Makanya itu yang dikatakan tema kita hari ini. Kalau dikatakan tadi, ketika kamu punya iman, ketika kamu percaya, ketika kamu yakin, memiliki keyakinan yang pertama yang harus kita dapatkan hari ini. Saat kita memiliki keyakinan itu dan menjadi bagian kita, maka itu yang akan membuat kita akan melangkah dengan mantap, melangkah dengan pasti, dengan pikiran yang fokus, dengan jiwa yang tenang. Gemetarmu akan hilang, napasmu tidak ngos-ngosan lagi. Kadang-kadang mau kita kan ngos-ngosan, kamu enggak tenang lagi. Dan itu yang saya katakan tadi. Ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, maka hilang nanti semua apa yang menjadi, apa yang sudah kita persiapkan. Itu makanya harus dulu kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Anak-anak kami yang kekasih dan juga para orang tua yang hadir di sini, kalau soal ujian, kalau soal peperangan, kalau soal pertarungan, itu memang adalah tahapan-tahapan hidup yang harus kita lalui. Jangan pernah bermimpi jadi orang hebat hanya dengan jalan mudah. Maka lebih enak sebenarnya melewati jalan yang berliku, tanjakan yang terjal dan penuh dengan kerikil-kerikil, daripada berjalan melewati jalan tol bebas hambatan dan jalan lurus. Karena biasanya apa? Jalan lurus itu, jalan tol itu, hati-hati, mau akan berakhir pada kecelakaan. Tetapi ketika kita membiasakan diri menghadapi tahapan-tahapan ujian, kalau dalam bahasa kita dikatakan cobaan, maka itulah yang akan melatih kita menjalani kehidupan ini, sehingga apapun nanti rintangan, tantangan, dan juga hambatan bagi kita sudah dianggap enjoy saja. Ya tidak apa-apa, baru seperti itu. Kadang-kadang kita banyak yang cengeng, banyak yang terus mudah menyerah, mudah manderse kalau dalam bahasa Batak, manderse, mandele, dan mandate. Tetapi anak-anak yang punya keyakinan, apalagi keyakinan kepada Tuhan, akan merasakan sesulit apapun perjalanan, dia akan jalani.
Itu makanya saya katakan tadi, Tuhan tak pernah menjanjikan kepada kita hidup yang tanpa tantangan. Tetapi Tuhan memastikan bahwa mengandalkan tantangan, Tuhan tantangan itu akan bisa kita hadapi, kita lewati, bahkan kita kalahkan. Dan seperti itulah nikmatnya hidup. Makanya hidup ini harus hidup yang berjuang dan bertarung. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan oleh Paulus, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, tanda kutip dicobai. Ada orang arogan bahwa Tuhan katanya tidak mau mencobai, dipikirnya seperti mencobai dengan cara iblis. Tuhan mencobai, atau bahasa sederhananya, Tuhan menguji, dan itulah untuk menentukan apakah kita punya iman dan kesetiaan. Dari mana Abraham dikatakan orang beriman kalau tidak diuji? Tahu tahapan ujian yang dilewati Abraham. Lebih hebat itu dari ujian akhir sekolah. Lebih hebat itu daripada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ujian yang paling mengerikan dan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi sudah seperti itu yang dikatakan bahwa orang-orang percaya juga akan diuji oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan Tuhan menguji kamu, mencobai kamu, tidak akan pernah melebihi daripada kekuatanmu. Jadi kalau seorang ayah menguji anaknya, memberikan pengajaran kepada anaknya, atau bapak ibu guru, tidak akan melebihi daripada kekuatannya. Kalau kamu ujian akhir sekolah besok, tak akan dibuatnya soal-soal yang di luar daripada kurikulum yang sudah dipelajari. Jangan seperti kawan kami, ngadu dia di rumah. Kayak mana benar ujiannya? Entah guru kami ini gak dipelajari pun dibuat katanya. Bisa. Nah, jangan-jangan seperti itu kamu nanti. Bisa nggak tadi, ya anakku gak bisa mah. Kenapa? Entah guru kami ini, entah dari mana dibuat soalnya katanya. Jadi gurunya yang disalahkan, soalnya yang disalahkan, ujiannya yang disalahkan. Itu seringnya kita hanya mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Sama dengan peristiwa di Eden kan. Hai Adam katanya, kenapa kau makan buah itu? Oh bukan Tuhan, entah kenapa kau berikan perempuan cantik ini katanya. Memang cantik dia, tapi gitulah penuh dengan dosa katanya. Ditanya perempuannya, oh bukan aku Tuhan, ini ular ini katanya. Sikap-sikap yang seperti itu adalah hanya ingin mencari pembelaan diri karena tanpa persiapan. Makanya anak-anak kami hari ini, kalaupun kita katakan tadi kita bawalah dengan doa, dengan harapan-harapan papa, mama, dan ibu guru, ditambah lagi diberkati oleh pendeta pada hari ini. Tetapi bukan berarti, kita tadi kan udah diberkati, udah enjoy aja katanya. Besok kamu tidur aja. Ya masukkan aja, udah dikumpuli aja kitabnya semua, bukunya, masukkan ke lemari, udah di packing semua. Tidak seperti itu juga. Tetapi hari ini memberikan semangat kepadamu. Harapan-harapan yang juga diberikan papa, mama, ibu guru dan kami di sini adalah untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan penyemangatan, sehingga dengan semangat yang kamu dapatkan tadi akan memberikan kamu sukacita, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita. Apa bedanya melakukan sesuatu dengan sukacita atau dengan murung? Pernah kamu disuruh mamamu mencuci gelas? Jangan mau mencuci gelas kalau wajahmu lagi murung. Nanti gelasnya pecah. Kau marah, kuak-kuak, kau hempaskan gelasnya, ya habislah yang 2 lusin yang dari arisan itu. Kapan lagi arisan? Tapi coba lakukanlah pekerjaanmu dengan sukacita. Sambil senyum-senyum, malah sambil nyanyi-nyanyi, sambil kau menyapu rumah. Jangan-jangan kau lupa iku rumah tetangga kau sapu. Ya karena keenakan mengerjakannya.
Karena dia penuh tenaga. Karena dia penuh potensi. Karena sukacita itu memberikan semangat, motivasi, potensi di dalam diri kita mengerjakan pekerjaan kita. Itu yang diharapkan hari ini dari anak-anak kami di sini. Karena pertarungan kita bukan pertarungan yang mudah. Bersyukurlah anak-anak kami sekolah di sekolah teladan ini. Sekolah di sekolah yang terbaik ini. Ini juga sudah kesempatan yang baik. Maka juga lakukan untuk ke depan. Semuanya harus juga dengan segala perjuangan, dengan segala semangat. Tetapi utamanya andalkan Tuhan. Makanya dikatakan tema kita ini, percayalah Tuhan ada bersamamu. Saya punya anak 3. Waktu itu kami masih di Pematang Siantar, kota kecil. Tapi tahu anak kami, 3-tiganya anak saya dengan ketekunan, dengan 2, 1 demi 1. Anak pertama saya perempuan berangkat masuk ke ITB di jurusan Planologi. Lalu keduanya tahun depannya masuk lagi ke Gajah Mada di jurusan Teknik Industri. Lalu yang ketiga si bontoknya masuk lagi ke ITB di jurusan Teknik Sipil. Dari kota Siantar, kota kecil. Orang pada heran, kok bisa ya? Lalu saya ditanya, saya bilang, saya hanya berangkatkan dengan 2 dan harapan sekaligus dengan pendampingan. Dan itu yang saya katakan tadi ke papa dan mama ini, bahwa nanti mulai, bukan berarti sekarang sudah selesai tanggung jawabnya. Kapan mau ujian, amanginan berangkatkan dengan cinta kasih. Sisihkan waktumu, sabar dengan baik. Berangkat amang ya, semangat ya, ya anakku ganteng. Apalagi dibilang seperti itu kan, apalagi ke perempuan ini, anakku cantik. Apalagi perempuan ini kalau bilang cantik hilang ya. Ya, cantik lah. Nunggu traktiran lah kita kalau kita bilang cantik kali sih ini katanya. Apa salahnya kalau kita sempat berangkatkan mereka dengan sapaan yang manis, berikan pendampingan yang penuh dengan memberikan sukacita dan memberikan mereka sebuah kekuatan. Dan itu yang sangat kita butuhkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah diberkati seperti itu. Telah diberkati oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus saling menyemangati, harus saling menguatkan, dan harus saling menopang. Seperti yang kita katakan tadi, ketika itu nanti kita berangkatkan dan mereka suatu saat berhasil, siapa yang dapat sukacita? Kalau anak-anak kita ini besok orang hebat amang-enang, siapa yang dicari? Mamanya. Pendeta Simbolon. Pak, di mana pendeta Simbolon yang berkhotbah dulu katanya? Ada itu. Paling-paling yang dicari ibu guru. Dicari ibu, kalau ketemu nanti di mall pas beli baju pasti ku belikan sama ibu ya katanya. Kalau nanti ketemu di Setia Budiwan pas makan, ku harus makan kita. Aku baru gajian pasti. Saya juga asal ketemu ibu guru saya. Di mall aja pak. Tadi mall. Kalau pas ada jual mobil. Di mall aja pak. Makanya tunggu aja dia apa dia ada mobil. Karena tahu dia mobilnya. Ya, pasti nanti di mobil. Nah, sejatinya dari hati saya sampai sekarang asal ketemu dengan ibu guru saya, bapak guru saya, selalu lebih hormat daripada orang yang lain-lainnya. Jadi jangan pernah kecil hati kalau dulu ada pameo guru tanpa tanda jasa. Untuk apa tanda jasa? Kalau hanya dilengkek-lengkekkan di daya. Lebih baik tanda jasa yang bisa lengket di hati. lengket, membusungkan hati dan menyenangkan jiwa. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, itulah harapan kita yang khusus untuk anak-anak kami hari ini. Maka semangat yang anak-anak kami dapatkan hari ini, itulah yang memampukan kamu, menguatkan kamu, menyemangati kamu, dan menggelorakan sukacita kamu, sehingga kapanpun menghadapi ujian, hadapi dengan tenang, hadapi dengan damai. Katakan bahwa dengan yakin dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tetap mendampingimu, menyertaimu, dan membukakan hati dan pikiranmu. Amin.